Udara di DKI Jakarta kembali menjadi sorotan, padahal Jakarta sebagai pusat bisnis dan pemerintahan menampung banyak masyarakat urban. Lantas seperti apa seharusnya kita beraktivitas di tengah polusi yang sempat jadi terburuk di dunia? Langit Jakarta kini tak lagi biru. Asap kelabu menodai cakrawala di mana kita hidup di bawahnya. Sebagai pusat bisnis dan pemerintahan, ibu kota negara ini tak hanya menampung warga pribumi, tapi juga begitu banyak masyarakat urban. Setidaknya ada 10,56 juta jiwa yang tinggal di Jakarta. Tak ayal semua itu berpengaruh pada kualitas udara. Sampai-sampai Jakarta sempat menduduki peringkat 1 dengan kualitas udara terburuk di dunia. Kalau sudah begitu, tentu berdampak pada kesehatan umat manusia, utamanya sistem pernapasan. Polutan yang paling berbahaya adalah PM2,5. PM2,5 itu adalah partikel yang sangat kecil yang bisa masuk ke saluran nafas dalam sehingga akan pengaruhin orang-orang dengan penyakit paru sebelumnya seperti asma, PPOK atau penyakit karena merokok atau memang orang-orang yang sudah mempunyai penyakit paru menahun. Lebih kompleks lagi, tata kota serta adanya daerah penyangga juga punya peran penting. Daerah industri dan pabrik menjadi pemicu tidak bergerak yang menghasilkan pencemaran udara. Pastikan bahwa penataan ruang terutama untuk mengalokasikan kawasan industri itu dilakukan lintas provinsi atau dengan kolaborasi antar provinsi. Termasuk ruang hijau, karena Jakarta kan sebagai wilayah administratif, ruang terbuka hijaunya di bawah ketentuan undang-undang yaitu 30%. Nah, yang jadi soal, penduduk di ibu kota cenderung terus bertambah. Lalu kira-kira apa ya yang bisa dilakukan pada saat kita beraktivitas di tengah kualitas udara yang tengah tidak sehat? Yang pertama, menggunakan masker yang memiliki filtrasi partikel halus. Yang kedua, beralih menggunakan transportasi umum untuk mengurangi emisi kendaraan. Selanjutnya, untuk Anda yang suka berolahraga, usahakan olahraga di tempat yang masih banyak pohonnya alias yang masih asri. Lalu, menggunakan aplikasi untuk mengecek kualitas udara pada saat beraktivitas di luar ruangan. Dan yang terakhir, konsumsi makanan yang bergizi kalau bisa yang kaya akan antioksidan. Yap, selain untuk kesehatan diri sendiri, penting untuk kita juga bersama-sama menjaga agar bumi tak semakin tercemar. Janet Lee, Dovianda Ariandanu melaporkan dari Jakarta.